Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 643 Ayah Yura. Melihat ekspresi malu di wajah Morgan, Yura buru-buru berkata pada teman-temannya, "Baiklah, berhenti semuanya. Sekarang sudah hampir larut malam, ayo kita makan kuenya." "Ya, mari kita semua makan malam juga." Setelah Sinta mengerti maksud Yura, dia mengangguk cepat, lalu berbalik ke dapur dan berteriak, "Bidian, cepat bawa kue yang aku pesan." Ketika pelayan di rumah Yura mendengarnya, dia dengan cepat mengeluarkan kue besar yang berlapis 3 dengan berbagai buah dan lilin di atasnya. Setelah kue didorong keluar, Sinta mematikan lampu di ruang tamu dan menyalakan lilin. Semua orang sepertinya sudah melupakan apa yang baru saja terjadi dan mulai menyanyikan lagu ulang tahun di sekitar Yura. Kemudian Yura meletakkan tangannya di depan dadanya, menutup matanya dan mulai membuat permintaan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Yura membuat permintaan, dia perlahan membuka matanya dan melihat ke arah Morgan. Tidak ada yang tahu apa keinginan Yura, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan Morgan. Jika tidak, Yura tidak akan pernah melihat ke arah Morgan. Setelah membuat permintaan, Yura dengan cepat meniup semua lilin dan mulai memotong kue untuk dibagikan ke semua orang dengan senang hati. Namun, Ibu Yura, Sinta, melihat Yura memotong kue pertama dan menyerahkannya kepada Morgan terlebih dahulu. Hal ini membuat Sinta semakin bingung. Lagi pula, teman-teman Yura sepertinya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Morgan, tetapi Yura sepertinya sangat tertarik dengan Morgan. Jeremy sangat marah melihat adegan ini. Tiba-tiba, pintu villa didorong terbuka lagi dan seorang pria parubaya berjalan memasuki villa dengan beberapa pengawal. Yura tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah pintu villa. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Kemudian dia dengan cepat berlari menghampiri pria parubaya itu dan berteriak, "Ayah, kenapa ayah kembali?" Petik 2. Setelah Morgan mendengar kalimat ini, dia tanpa sadar menoleh dan melihatnya, "Ayah." Pria parubaya itu ayah Yura. Morgan melihat pria yang baru masuk saat ini adalah pria parubaya yang menurutnya terlihat lembut dan berwibawa. Pria ini memberikan kesan seperti seorang profesor yang sangat disegani, namun, ada beberapa pengawal di belakang pria parubaya itu. Ini menunjukkan bahwa identitas dan latar belakang pria parubaya ini pasti tidak sederhana. Lagi pula, tidak semua orang membawa pengawal ketika mereka pergi. Pria parubaya itu tersenyum dan bertanya pada Yura dengan lembut, "Sayang, ayah terlambat hari ini. Apa kamu marah?" "Tentu saja aku tidak marah. Ibu bilang ayah masih di luar negeri. Aku tidak menyangka ayah akan kembali." Jelas, Yura sangat terkejut dengan kemunculan ayahnya. Pria parubaya itu memandang Yura dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Aku pasti akan datang untuk acara penting seperti ulang tahun putriku. Aku sengaja pulang dengan helikopter." Pada saat ini, teman baik Yura pun menunjukkan ekspresi bingung. Mereka sudah lama mengenal Yura, tetapi tidak ada yang pernah melihat ayah Yura, jadi mereka berpikir ibu Yura adalah orang tua tunggal. Beberapa orang mengatakan bahwa ayah Yura telah lama meninggal, sementara yang lain mengatakan bahwa Yura adalah anak haram dan ayahnya telah melarikan diri. Selain itu, Yura tidak pernah menyebutkan apapun tentang ayahnya. Sebenarnya alasannya sangat sederhana, ayah Yura adalah presidir sebuah perusahaan internasional, sehingga dia sering tinggal di luar negeri. Dia jarang pulang dan jarang bertemu Yura. Adapun alasan kenapa Yura tidak mengambil inisiatif untuk memberitahu orang lain tentang identitas ayahnya adalah karena Yura sering diculik ketika dia masih kecil. Ayahnya sangat kaya sehingga banyak penculik yang tentu saja terus mengikuti Yura untuk meminta tebusan uang. Belakangan ini, ibu Yura tidak punya pilihan selain membawanya untuk tinggal di kota Surabaya. Selain itu, ayah Yura juga berada di luar negeri, jadi para penculik itu tidak lagi mengikuti Yura. "Yuda," gumam Arka dengan suara rendah. Sepertinya dia mengenali ayah Yura dan Stella terkejut ketika mendengar kata-kata Arka. Dia menoleh ke Arka dan bertanya, "Maksudmu Yuda Cendana?" Arka mengangguk pelan dan menjelaskan, "Ya, dia Yuda Cendana. Aku pernah bertemu Yuda di pesta ulang tahun kakekku, tetapi aku tidak menyangka dia adalah ayah Yura." Luar biasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Arka, semua orang tercengang dan ekspresi di wajah mereka semakin terkejut. Bagaimanapun juga, mereka semua telah mendengar tentang Yuda Cendana.
Awalnya ada dua pria hebat yang sangat kaya di kota Surabaya. Yang pertama Johnson yang bekerja di bawah Chandra Wiwangsa dan yang kedua Yuda Cendana. Pada awalnya, Johnson dan Yuda berada dalam hubungan persaingan. Mereka bisa dikatakan orang yang paling berpengaruh di kota Surabaya, tetapi pada akhirnya, Yuda sepertinya kalah dari Johnson dan kemudian meninggalkan kekuatan tinggi Yuda dapat bersaing dengan Johnson menunjukkan seberapa kuat Yuda dulunya. Namun, Yuda akhirnya kalah dari Johnson, lalu menyerahkan seluruh harta miliknya kepada Johnson dan meninggalkan Surabaya untuk memulai bisnis baru. Meski begitu, setelah meninggalkan Surabaya, Yuda tetap membuat gebrakan di Malaysia. Kini perusahaan dagang terbesar di Malaysia adalah milik Yuda. Kudengar Yuda sekarang juga menjadi manajer umum di sebuah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih perusahaan besar di Malaysia. Tak disangka, dia adalah ayah Yura, kata Arka dengan nada yang sedikit terkejut. Saat ini, cara Arka memandang Yura juga sepertinya sudah banyak berubah, apalagi Yuda dikabarkan pergi bersama istri dan anaknya ke luar negeri. Namun tidak ada yang tahu bahwa demi melindungi istri dan anaknya, Yuda pergi ke luar negeri sendirian dan meninggalkan istri dan anaknya di kota Surabaya. Pada saat ini, mata semua orang yang memandang Yura tampaknya telah banyak berubah. Lagi pula awalnya, di mata mereka, Yura hanyalah gadis seksi cantik dan cukup kaya yang tinggal dengan orang tua tunggal. Siapa yang bisa membayangkan bahwa latar belakang Yura ternyata begitu mengerikan. Dia adalah putri dari Yuda Cendana yang terkenal itu. Bahkan Jeremy pun kaget. Sepertinya Jeremy tidak pernah menyangka bahwa latar belakang Yura akan semengerikan itu. Bagaimanapun juga, Jeremy menyukai Yura hanya karena Yura cantik. Dia tidak peduli dengan latar belakang keluarganya dan juga tidak pernah mencari tahu. Sementara Morgan menyipitkan mata ke arah Yuda, tetapi ekspresi wajahnya sangat tenang. Lagi pula, Morgan berbeda dari yang lain. Dia mengenal Yura terlalu cepat dan tidak tahu banyak tentang Yura, jadi tentu saja dia tidak terkejut seperti Arka dan yang lainnya saat ini.